Sudahkah kita bersyukur atas nikmat hidup pagi ini? Awali pagi kita dengan asupan ilmu yang cukup. Inilah Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon. Baik pendengar, kami akan hadirkan Religi Pagi hari ini bersama Ustadz Nasuha Fakih SAGM ESY dan kita akan dengarkan tausiahnya dalam tema ilustrasi cara pembagian harta waris. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar pagi hari ini Pak Ustadz? Sehat ya. Kita akan hadirkan pagi hari ini dalam topik ilustrasi cara pembagian harta waris. Dan pendengar yang nanti ingin bergabung, kami tunggu di 0231 849 3259. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semua diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat sehat wal afiat, nikmat umur panjang, lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Semoga dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan alhamdulillah melalui nikmat tersebut pada kesempatan pagi hari ini kita mengawali aktivitasnya dengan religi pagi di RRI. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tersampaikan kepada para keluarganya, pada sahabatnya, dan juga pada pengikutnya atau umatnya. Mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Rabu ini, tepatnya tanggal 25 Mei 2022, saya akan melanjutkan tentang mengenai kaitannya dengan ilmu waris, yakni ilustrasi cara pembagian harta waris. Para pendengar dimanapun berada yang telah memiliki buku yang saya susun ini, silakan dilihat di halaman 51. Minggu kemarin kita bahas tentang mengenai usul irsi ataupun asal masalah atau KPT, kelipatan persekutuan terkecil. Sekarang setelah kita mengetahui cara-caranya, sekarang bikin ilustrasinya. Dalam buku Belajar Ilmu Waris Praktis Cepat dan Tepat ada pada halaman 51. Pertama, contoh adalah seorang meninggal dunia, harta warisnya setelah dibagi dua antara suami istri jumlahnya yang paling mudah saja 12 juta. Ahli warisnya terdiri dari suami, anak perempuan, cucu perempuan dari garis laki-laki, dan saudara perempuan sekandung. Dari masing-masing ahli waris ini tentukan
berapa haknya masing-masing. Sebagaimana kita telah pelajari pada bab sebelumnya. Ahli warisnya tadi suami, anak perempuan tunggal, dan cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan sekandung. Kalau kita melihat dari literasi sebelumnya, kalau istrinya meninggal dunia selama menikah dengan suami punya anak, maka suami mendapat 1/4. Surat An-Nisa ayat 12. Kemudian anak perempuan tunggal, tidak ada anak laki-laki, hanya seorang diri anak perempuan. Surat An-Nisa ayat 11 itu mendapat setengah. Cucu perempuan dari garis laki-laki, artinya ada keponakan lah ibaratnya, keponakannya dari anak perempuan tadi, cucunya ya. Cucu perempuan dari garis laki-laki mendapat 1/6. Sebabnya apa? Sebabnya ada anak perempuan tunggal. Tapi kalau lebih dari satu, cucu perempuan dari garis laki-laki akan mahjub. 1/6. Sedangkan saudara perempuan sekandung itu mendapat asobah bin nafsi. Maaf, asobah ma'al ghair. Sebabnya apa? Sebabnya saudara ini bersama dengan anak perempuan. Kalau salah satu di antaranya ada anak laki-laki, maka mahjub atau terhalang. Karena anak perempuan tunggal, maka saudara-saudara yang meninggal dunia itu punya hak. Haknya sebagai asobah ma'al ghair, sisa jika ada. Di sini ada bagian waris atau furudul muqaddarah, suami mendapat 1/4 karena ada anak. Kemudian anak perempuan tunggal mendapat 1/2. Cucu perempuan dari garis laki-laki mendapat 1/6. Berarti tentukan KPT-nya ataupun asal masalahnya. Karena angka pecahannya tidak sama. Ada angka 1/4, 1/2, dan 1/6. Nah, di situ berapa angka yang habis dibagi angka 4, habis dibagi angka 2, habis dibagi angka 6. Berarti angka yang habis dibagi angka tersebut adalah angka 12. Karena 12 habis dibagi 4, habis dibagi 2, habis dibagi 6. Nah, ini cara menentukan KPT yang kemarin kita bahas. Caranya, asal masalah 12, berarti caranya 12 dibagi 4 untuk suami tadi. Berarti sama dengan 3 kali 1 berarti 3. Kemudian 12 bagi 2. Berarti 6 kali 1, 6. Selanjutnya 12 bagi 6 untuk cucu perempuan dari garis laki-laki itu. 12 bagi 6 sama dengan 2 kali 1, berarti sama dengan 2. Jumlahnya berapa? 3 tambah 6 tambah 2. 3 tambah 6 sama dengan 3 tambah 2 sama dengan 9 tambah 2. Berarti 11. Menuju angka 21, menuju angka 12 APT tadi berarti sisanya 1. Berarti ada sisa ini untuk saudara perempuan sekandung. Jadi suami yang tidak 1/4 setelah ada KPT berubah menjadi 3/12. Anak perempuan tunggal yang tadinya setengah berubah menjadi 6/12. Cucu perempuan dari garis laki-laki yang tidak 1/6 berubah menjadi 2/12. Sedangkan sisanya yang tadi tidak ada angka sehingga ada sisa 1 berarti menjadi 1/12. Di jumlah total adalah 12. 3 tambah 6 tambah 2 tambah 1 berarti 12. Berarti 12 dibagi 12 sampai dengan 1. Berarti berapapun harta yang ditinggalkan oleh si mayit, maka ketika dibagi pada ahli waris, insya Allah tidak ada sisa, tidak ada lebih. Nah, inilah cara pembagian waris. Jadi dalam pembagian waris itu tidak asal-asalan, ada rumusnya, ada caranya gitu loh. Nah, tadi berapa harta warisnya? Harta waris ini harta siap dibagi. Kalau seandainya ada harta bersama sebelum dibagi harus dibagi 2 dulu. Berarti ini adalah sudah neto, sudah bersih setelah dibagi antara suami istri.
Ini tidak angka yang fantastis, tapi angka yang sederhana saja, yakni angka 12 juta. Karena sudah ditentukan KPT-nya 12, berarti dibagi dibagi 12 dulu gitu. 12 juta dibagi 12 sama dengan 1 juta dikali 3 untuk suami mendapat 3 juta. Sedangkan anak perempuan tunggal caranya 12 juta dibagi 12 sama dengan 1 kali 6, berarti 6 juta. Sedangkan untuk cucu perempuan dari garis laki-laki caranya 12 juta dibagi 12 sama dengan 1 juta dikali 2, berarti 2 juta. Saudara perempuan sekandung yang tadinya tidak ada karena asobah, ternyata ada sisanya seper 12 tadi. Caranya 12 juta dibagi 12 sama dengan 1 juta dikali 1, berarti 1 juta. Jumlah totalnya insya Allah tidak akan kurang dan tidak akan lebih. Sehingga suami mendapat 3 juta, anak perempuan tunggal mendapat 6 juta, cucu perempuan dari garis laki-laki mendapat 2 juta, saudara perempuan sekandung mendapat 1 juta. Itulah cara pembagian harta waris kalau sudah ditentukan atau ada angka masalah. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi ya. Yang kedua adalah contoh ini, ada seorang meninggal dunia. Harta waris yang ditinggalkan setelah dibagi 2 kalau emang harta bersama, jumlah netonya adalah 36 juta. Ahli warisnya itu terdiri dari suami, ibu, dan 2 saudara perempuan seibu. Ulangi, suami, ibunya maksud ibunya yang istri berarti, karena ya ini meninggal istri, karena ada suami pasti yang meninggal istri. Dan 2 saudara perempuan seibu. Masing-masing berapa mendapatkannya secara literasi? Suami ketika tidak punya anak menikah dengan istri, maka suami mendapat setengah. Surat An-Nisa ayat 12. Kalau yang pertama mendapat 1/4 karena ada anak, sekarang tidak ada anak, suami mendapat setengah. Sedangkan ibu kandungnya dari istri kemudian meninggal dunia, anak dari istrinya suami tadi mendapat 1/6. Sebabnya tidak ada anak dan ada saudara seibu. 2 saudara seibunya mendapat 1/3. Sebagaimana surat An-Nisa ayat 11. Jadi bagian-bagian ini sudah jelas, Al-Quran sudah menjampaikan. Surat An-Nisa ayat 11-12 sangat rinci dan ada alasan-alasannya. Jadi ulangi lagi, suami mendapat setengah, ibu mendapat 1/6, 2 saudara perempuan seibu mendapat 1/3. Lagi-lagi kita harus menentukan angka masalah atau KPT, kelipatan persekutuan terkecil. Ada angka pecahan 1/6, setengah, dan 1/3. Maka berapa yang habis dibagi 6, 3, dan 2 itu? Berarti angka 6. 6 dibagi 2 untuk suami sama dengan 3 kali 1, 3. 6 bagi 6 untuk ibu sama dengan 1 kali 1 berarti 1. 6 dibagi 3 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Jumlahnya berapa? Sisa apa tidak nih? Ditentukan tadi sudah, dibagikan sudah. Ada angka 3 tambah 1 tambah 2 sama dengan 6. Berarti tidak ada sisa, berarti pas. Jadi KPT ini sangat menentukan kaitan dengan pembagiannya. Kalau tidak menentukan KPT nanti susah. Bisa saja lebih, bisa saja kurang. Nah, di situ ya. Para pendengar RRI dimanapun berada, harta peninggalan neto dari si istri meninggal dunia 36 juta. KPT sudah ditentukan pas sekali angkanya 6. Caranya adalah 36 juta dibagi 6 dulu. Berarti sama dengan 6 juta. Dikali 3 berarti 18 juta untuk suami. Sedangkan ibu caranya 36 juta dibagi 6 sama dengan 6 juta kali 1. Berarti 6 juta. Untuk 2 saudara perempuan
mohon maaf, untuk dua saudara seibu, mohon maaf ya. Dua saudara perempuan seibu, caranya 36 juta dibagi 6 sama dengan 6 juta kali 2 berarti 12 juta. Jumlah 18 juta ditambah 6 juta ditambah 12 juta sama dengan 36 juta. Alhamdulillah juga tepat. Tidak ada lebih, tidak ada kurang. Karena caranya menentukan KPT. KPT sangat menentukan sekali. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan melalui siaran religi pagi ini yang tadinya tidak mengerti menjadi mengerti, dan bagi yang belum mengerti silakan untuk berdialog interaktif yang dipandu oleh Mas Subhan. Silakan Mas Subhan. Baik pendengar, bagi yang ingin bergabung langsung kita akan buka kesempatan Anda di 0231 849 3259. Topiknya kembali kami hadirkan untuk Anda ini ilustrasi pembagian harta waris yang sering kita hadirkan setiap hari Rabu tentu ya. Bagi Anda yang memiliki persoalan, permasalahan dan mungkin masih ada yang ditanyakan, silahkan gunakan 0231 849 3259. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Muhammad Subhan yang baru ibu dengar lagi nih, dicari oleh para pendengar RRI, Bung Subhan. Saya habis di grounding 4 hari. Oh iya. Grounding harus istirahat loh. Iya itu Mbak Mela itu. Ini mana Bung Subhan? Muji-muji terus sama Tuhan. Iya. Mudah-mudahan sekarang sedang mendengarkan. Amin. Silakan dari Andra. Pak RW sampai Pak Camat juga. Assalamualaikum Pak Ustadz Nasuha Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang selalu bersemangat juga. Tapi akhir-akhir ini mungkin banyak kesibukan ya Pak Ustadz. Ya. Iya. Nah, mengenai pembagian waris ini Pak Ustadz, saya udah baca buku Pak Ustadz dan mendengarkan dari tausiah Pak Ustadz ini mengenai pembagian waris, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Nah, bagaimana Pak Ustadz kalau maaf orangnya sepertinya perempuan bukan, laki-laki enggak? Iya. Nah, dan ini tidak disinggung-singgung sepertinya di dalam bab waris ini. Sementara kita juga suka dengarkan tausiah mengenai kota Sodom dan Gomora itu. Iya, nah jadi bagaimanakah sebenarnya keadaan ini? Apakah memang Allah juga menakdirkan orang-orang yang demikian? Terima kasih. Mohon maaf, kota Sodom Gomora maksudnya gimana? Yang pengikut Nabi Lut itu. Oh iya. Iya, makanya ada maaf istilah sodomi LGBT. Iya gitu. Terima kasih Pak Ustadz Nasuha Fakih, mudah-mudahan mencerahkan, dan terima kasih juga pada Bung Muhammad Subhan yang sudah membuat kerinduan mendengar suara. Terima kasih Bu Indra. Bisa terobati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sambil nanti Pak Ustadz memberikan jawaban, pendengar yang ingin bergabung kembali silahkan menderingkan telepon kami di 0231 849 3259. Anda bisa pergunakan untuk bisa bertanya langsung, silahkan di 0231 849 3259. Satu penelpon lagi Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Mas Subhan. Iya, salam kenal kembali dengan Ibu siapa ini? Sudah sama Bunda Dewi dari Beber. Oh, dari Beber. Siap Bunda Dewi. Sehat-sehat Bunda Dewi ya.
minal aidin wal faidin. Iya. Qabbalallahu minna wa minkum. Ini penggemar RRI udah 12 tahun ya, Masya Tuhan. Allah, terima kasih. Tiap hari selalu setia. Alhamdulillah. Cuman ya hanya salam kenal aja sama Iya. Mas Subhan, Terima sama kasih. Pak Kiai. Insya Allah mungkin kedepannya saya bisa silaturahim ke RRI. Amin, terima kasih Bu. Iya, Makasih ya, Bunda, Mas. ada yang ditanyakan Bunda? Enggak, hanya salam kenal aja. Baik, terima kasih Bunda ya. Terima kasih. Ya, terima Ya, kasih Bunda Assalamualaikum. Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di Beber. Mungkin bisa dijawab dulu pertanyaan dari Bunda Indra. Terima kasih Bunda Indra di Pelayangan dan Bunda Dewi di Beber, sehat selalu ya Bu ya. Amin ya Allah. Kaitannya dengan masalah pertanyaan dari Bunda Indra dari Pelayangan Cirebon Timur, kaitannya dengan jenis kelamin antara laki dan perempuan. Ternyata antara laki perempuan, tidak jelas laki, tidak jelas perempuan, atau istilah lain waria. Wanita bukan, pria bukan. Berarti kan waria kan? Ya. Atau nama lain banci lah gitu loh. Dalam Al-Quran pun hadis jelas sekali, apalagi masalah waris itu sangat jelas, perinci dan seterusnya. Ya. Walaupun belum kita sampaikan karena masih di halaman 51. Kalau dalam buku saya itu ada khusus mengenai masalah wanita ahli waris khunsa, ini nanti ada di bab 5 nanti ya. Dan ini khunsa itu literasi waris itu ada dua. Ada muskil, ada khunsa ghairu muskil. Kalau khunsa muskil itu yang susah, laki atau perempuan gitu loh. Sebabnya apa? Mohon maaf, alat kelaminnya itu ada dua gitu loh. Nah ini sangat susah gitu loh. Tapi khunsa ghairu muskil sangat mudah dilihat dari jenis alat kelaminnya gitu loh. Kalaupun casingnya itu laki perempuan, dilihat alat kelaminnya saja. Kalau alat kelaminnya itu perempuan, laki-laki, maka kategorinya laki-laki. Walaupun casingnya itu perempuan kan gitu. Kan tadi waria kan? Iya. Wanita bukan, pria bukan gitu loh. Jadi sangat jelas di situ. Jadi awwalu mayabul kata hadis Nabi itu. Kalau seandainya ahli waris ini waria, secara muskil yang susah karena alat kelaminnya ada dua, maka yang paling pertama keluar air kencingnya itu dari mana? Dari mana? Itu yang ditentukannya. Tentukannya gitu, jelas kan gitu. Kalau ketika air kencingnya keluar dari, mohon maaf, dari alat perempuan atau vagina, maka dihukumi perempuan. Kategorinya perempuan gitu ya. Tapi kalau diawali keluar air kencingnya itu dari laki-laki atau alat kelamin penis ya, maka itu dihukumi laki-laki. Tetapi kalau ghair muskil ya banyak, dan caranya sangat mudah, ditentukan melalui alat kelamin. Kan banyak kan? Karena leptilnya perempuan tapi nyatanya laki-laki. Maka gimana hukumnya Mas Subhan berarti? Berarti dilihat alat kelamin mana yang bekerja ya, yang berfungsi. Karena walaupun ini kata dokter ya, mudah-mudahan saya tidak salah, mohon maaf koreksi nih pendengar. Walaupun alat kelaminnya dua, maka sebenarnya itu tidak bisa difungsikan dua-duanya. Artinya melihat mana yang berfungsi pada tubuh seseorang, itu yang bisa kita kategorikan ya Pak Ustadz ya. Dia jadi laki-laki atau jadi perempuan. Jadi maksudnya awal saat waktu masih kecil lah gitu loh. Jadi kan kita kan pasti berawal dari yang waktu berawalnya. Dalam usul fiqh itu al-awwalu la yus'al gitu loh. Setiap yang pertama tidak bisa diragukan lagi. Nah gitu. Jadi kalau seandainya hasil dari rongsen ataupun diagnosa dari dokter itu harus salah satunya, maka itulah yang ditentukan oleh dokter. Kalau sekiranya alat kelaminnya lebih dari satu gitu loh, maka kalau sudah kata dokternya divonis sudahlah ini yang paling utama ini dari alat kelamin perempuan, berarti kategorinya adalah perempuan. Kalau kata dokternya itu divonisnya udahlah laki-laki saja, berarti itulah yang fungsinya digunakan. Tapi alat satunya itu harus dimatikan ataupun harus dihilangkan kan gitu.
Jadi sangat mudah sebetulnya sih. Tapi Bunda Indra ini belum sampai di situ. Jadi kalau sekiranya khunsa muskil ataupun yang tidak susah untuk menentukan karena dua alat kelamin, tadi ada alternatif tergantung dokternya berarti kan. Nah, apa kata dokternya, alat kelamin yang mana yang lebih aman dari orang tersebut. Tapi kalau di jalan, pinggir-pinggir jalan itu saya pikir khunsa ghair muskil, karena hanya casing saja yang beda gitu loh. Banyak nggak kira-kira waria itu? Ya di pinggir jalan ada seumpama ini. Nah, maka ditentukan alat kelaminnya orang tersebut. Walaupun itu mohon maaf ya, ada payudaranya dan ada caranya juga cara wanita semua. Tapi kan bisa dibuat-buat payudara kan gitu loh. Nah, sampai cantik banget itu loh. Tapi awalnya laki-laki. Maka laki apa perempuan itu? Maka laki-laki. Karena alat kelaminnya adalah laki-laki atau sebaliknya. Nah, demikian ya. Baik. Kita terima telepon lagi. Silakan yang ingin bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung MS. Ya, Pak Derubin, silakan. Assalamualaikum, Ustaz kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini maaf, hari ini temanya waris, tapi ini tidak lepas dari lingkaran ini. Menyimpang sedikit, saya mau menanggapi yang disampaikan dari beber tadi, yaitu Bunda Dewi. Itu benar belaka. Jadi 12 tahun, bahkan lebih dari mereka banyak yang pendengarnya, banyak yang lebih dari 12 tahun pendengar pasif maupun aktif. Yang aktif cuek-cuek, tapi kalau ada perkumpulan, kalau ada kumpulan di RRI tidak datang. Jadi hanya yang omong doang yang ada. Yang itu lah, mohon ini hanya pertanyaan kepada Bung MS ya. Ini masalah RRI ini milik siapa? RRI ini milik siapa? Jadi apakah miliknya RRI atau Menteri Kominfo atau milik pendengar? Karena itu mudah-mudahan ada jaringan antara pendengar dan RRI, khususnya Cirebon, ada lingkaran lah. Yang kita kenal kan katanya ada forum FKP, Forum Komunikasi Pendengar. Nah ini bagaimana untuk forum komunikasi pendengar ini supaya dihidupkan? Baik. Ini maaf saja, Terima sedikit kasih. tambahan ya. Komentar ini, maaf Pak Ustaz, ini agak 1 menit setengah detik lagi. Baik. Di dalam pertemuan hari Sabtu kemarin Halal Halal, saya yang mendengar dari jauh, bayangan saja mejeng, semua penyiar RRI yang tidak dinas waktu mejeng. Semua kiai juga mejeng. Kemarin ada Pak Ustadz Nasuh. Oh iya. Jadi alhamdulillah ada Pak Ustadz yang datang mejeng. Mau ini dalam tanda kutip ya, penyiar juga mejeng. Hanya katanya dari penyiar di balik lain baru kendaraan baru Mas Bung MS saja. Saya sama Mas Fian. Oh, Bang Mulyana. Ini mudah-mudahan yang akan datang. Jadi walaupun saya dari jauh, wong saya dulu pernah dalam belasan tahun belasan ya, pernah aktif ke RRI, hanya karena sekarang tidak bisa ke sini, tetap kami memantau dari jauh. Terima kasih Pak Rubin. Ya, mudah-mudahan dengan berkat Bung MS ini FKP akan muncul kembali. Terima kasih. Terima kasih dan pendengar yang lain mendengarkan hal ini. Sekian, semoga kita semuanya mendapat kemajuan dan kebahagiaan. Amin. Terima kasih. Hari ini. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Derubin, terima kasih sekali masukannya. Kita ke Bu Aminah. Assalamualaikum Pak Kiai. Mau bertanya, ada teman saya punya rumah tapi sebagiannya hasil dari anaknya yang bekerja di luar negeri. Itu cara membagikannya bagaimana katanya? Silakan Kiai. Ya, oke. Jadi kaitannya dengan paling lama dan siapa, alhamdulillah intinya ada komunikasi. Mudah-mudahan melalui siaran RRI ini bisa tambah panjang umur dan silaturahimnya luar biasa. Tentang mengenai Bu Aminah di Gantar ya, di Gantar Indramayu, kalau sekiranya hartanya itu ataupun rumah itu dibangun hasil dari kerjanya salah satu anak luar negeri, bagaimana? Ya tinggal berapa yang dibangun oleh anak, karena anak kan sudah ada 3 nih, kata Bunda Indra, Tata, Titi, Toto gitu loh.
Nah, tata titi, toto tata titi lah itu loh. Nah, seumpama hasil dari kerjaannya salah satu anak nggak apa-apa, berarti diinventarisir berapa nilainya. Nah, kemudian ketika meninggal dunianya ayah, nah waktu sebelum dibangun oleh anak itu nilai aset dari ayah itu berapa? Gitu loh. Ditentukan saja. Nah, ini ada masalah persoalan mengenai apa goodwillnya ataupun niat baiknya di antara ahli waris yang lain. Karena jelas kalau sekiranya itu dimiliki salah satu anak karena hasil dari kerjaan, itu dipisahkan. Betul loh. Supaya ada unsur keadilan. Nah, tetapi sisanya itu dibagi waris kan gitu. Nah, caranya tetap berlaku 2:1. Kan itu prinsip utama. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Karena dilihat dari hak dan kewajiban antara laki dan perempuan itu berbeda. Maka itu tetap laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Sekiranya yang perempuan bekerja di luar negeri kemudian membereskan ataupun apa namanya itu membangun sebagian milik anak perempuan, maka silakan itu dipisahkan terlebih dahulu berapa nilainya, kan gitu. Gak ada masalah sebenarnya. Karena dalam pembagian waris pun adalah salah satu prinsipnya tidak ada dusta di antara kita. Asal usulnya harta milik orang tua itu dari mana? Kalau sekiranya ada peran dari salah satu anak, itu. Walaupun pada dasarnya harta waris itu harta milik orang yang meninggal dunia saja, kan gitu. Kalau sekiranya orangnya masih hidup kemudian dia berperan, yaitu dipisahkan ataupun dipisahkan dulu antara milik orang tua, milik anak yang telah bekerja di luar negeri. Ya, demikian. Iya, baik. Terima kasih untuk Ibu Aminah di Gantar Indramayu, insya Allah sudah terjawab. Baik, pendengar lain kami buka lagi yang ingin bergabung sambil fokus di temanya ya, jangan fokus di RRI-nya. Nanti kami sampaikan di kesempatan yang lain ya kalau untuk RRI-nya ya. Tapi terima kasih ini masukannya karena Anda tentu adalah pendengar-pendengar setia kami yang suaranya kami nantikan ya. Suara yang kami maksud adalah suara di udara atau masukan-masukan yang bisa lewat mana saja. Silakan Anda gunakan. 023184932559 kami buka kembali. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Arija. Dengan alhamdulillah Pak Maman, gimana? Sehat ya? Alhamdulillah, saya mau. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas silaturahminya ke rumah Pak Ustaz. Minggu yang lalu alhamdulillah ngobrol lama di rumah ya. Ya. Seperti demikian sama Arijal yang selalu membuat kangen. Terima kasih Pak Maman. Iya. Ini ada beberapa tanggapan yang mau saya sampaikan. Tadi disampaikan oleh Pak Ade Rubin, para pendengar. Saya melihat memang pendengar itu pernah saya sampaikan pada waktu pertemuan FKP di Aula, itu ada pendengar yang aktif reseptif dan ada ya pula yang aktif produktif. Yang aktif reseptif itu adalah pendengar yang hanya mendengarkan saja di rumah. Tetapi yang aktif produktif itu yang memberikan tanggapan, komentar, pertanyaan. Sebetulnya banyak pendengar yang saya tahu ke beberapa daerah pada waktu mengaturkan surat untuk undangan silaturahmi hari Sabtu yang lalu. Itu yang pertama. Pak Maman, boleh saya minta izin nanti saya telepon setelah berita daerah ya, kita ngobrol di udara ya. Oh, mangga. Supaya ini kita fokus di religi pagi dulu ya. Baik, mohon maaf Pak Maman. Ini masalah ada pertanyaan juga nih. Boleh, silakan. Ya, kaitan dengan masalah bagi waris itu tadi disampaikan angka 12, Pak Ustaz. Bisakah selain angka 12 ini? Bisakah selain angka 12 itu ya? Ya, tadi saya dengar itu. Siap. Kemudian ini kaitan dengan masalah pembicaraan tulisan di rumah tentang perceraian, Pak Ustaz nih. Kaitan masalah hukum juga ini. Iya. Pada waktu taklid itu disampaikan dari salah seorang pengantin laki-laki pada waktu jatuh talak itu bayar 10.000. 10 rupiah, maaf, 10 rupiah. 1.000 dulu. 10.000 ya? 1.000 dulu. Kalau nikahnya sudah lama 1.000, sekarang diganti 10.000. 10.000 ya. Yang disigot taklik itu ya. Tetapi pada waktu perceraian itu ada jarak yang menentukan.
Iya, kota Cirebon itu 500.000. Untuk Kabupaten Cirebon, di luar kota Cirebon 700.000. Nah, sementara jarak dari kota Cirebon, luar kota Cirebon itu kan variasi. Ada yang di Penggung, ada yang di Losari, ada yang di Ajawinangun, ada yang di Indramayu. Nah, ini keadilan untuk pengadilan agama ini bagaimana Pak? Baik. Mohon maaf, mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maman, nanti kami hubungi selepas berita daerah ya. Bagi pendengar yang juga ingin mendengarkan ini mengenai FKP, mengenai Radio Republik Indonesia, nanti kita akan jelaskan selepas berita daerah supaya acara ini tetap fokus di religi pagi dulu. Mungkin ada yang bisa ditanggapi. Silakan, Pak Ustaz. Terima kasih Pak Maman. Tadi angka 12 itu adalah angka asal masalah ataupun kelipatan persekutuan terkecil. Dilihat dari angka pecahan. Kalau tadi kan ada angka setengah, angka seperempat, angka setengah sama angka seperenam. Jadi berapa KPT-nya setengah, sepertiga, seperempat sama seperenam, berarti angka yang dibagi 6, angka yang dibagi 3, 4 sama 6 adalah angka 12. Kelipatan persekutuan terkecil. Bolehkah lebih dari itu? Boleh. Contoh angka 24 kan gitu loh. Tapi ambilnya yang terkecil saja, toh sama hasilnya sisa gitu. Kalau angka 24 bisa nggak? Bisa. 24 bagi 4 bisa nggak? Nah, 24 bagi 3 bisa nggak? Bisa kan? 24 bagi 6 bisa nggak? Bisa. Sepanjang ada angka terkecil, maka menggunakan angka yang terkecil, angka 12. Dan untuk mengenai yang lain tidak mesti angka 12, tergantung dari tergantung dari angka pecahan. Contoh di situ ada angka 1/8 sama angka setengah saja gitu loh. 1/8 sama angka setengah, sama 1/4 gitu loh. Berarti berapa KPT-nya? Ada angka 8 sama 2 sama 4. Berarti angka 8. Karena angka 8 itu habis dibagi 8, habis dibagi 2, habis dibagi 4. Jadi tentang angka 12 itu salah satu di antara KPT. KPT itu ada angka 7 karena angka pecahannya ada 6 angka pecahan. Yaitu. Maka sesuaikan dengan angka pecahan saja itu. Jadi tidak harga mati angka 12 itu. Kebetulan tadi itu ilustrasinya angka pecahannya itu ada angka 1/4, ada angka setengah, dan angka 1/6. 1/4, setengah sama 1/6, maka yang habis dibagi 4, 6 dan 2 itu adalah angka 12 itu. Adapun kaitannya dengan perceraian, ada sekotalik atau perjanjian. Itu kalau yang menggugat itu pihak perempuan, maka ada kewajiban membayar iwad dalam fikih itu ya. Kalau dulu itu 1.000 rupiah, mungkin dulu mahal lah ataupun bagus lah, karena tergantung dari nilai tukar rupiah lah. Sekarang berubah menjadi 10.000. Ya, itu kalau yang menggugat perempuan, karena yang berhak untuk mentalak adalah laki-laki. Dilalanya perempuan menggugat talak. Nah, namanya itu sekot tarik talak, itu perjanjian. Nah, adapun tentang mengenai ada 500.000 sama 700.000 itu adalah biaya perceraian. Biaya perceraian ketika diajukan di pengadilan agama bagi yang muslim ya. Nah, durasinya jauh dekatnya zonasinya itu tergantung. Walaupun itu jauh, tapi masih satu daerah, ataupun dekat tapi beda daerah kan gitu loh. Jadi dilihat dari zonasi sebetulnya, dan itu ada ukuran-ukuran di pengadilan agama itu. Itu namanya bukan mengenai talak itu tuh, tapi mengenai biaya untuk proses perceraian yang ada di pengadilan agama. Contoh sumpama talun kan kategorinya kan kabupaten ya. Nah, kalaupun perceraiannya itu ada di kota Cirebon, sumpama, maka itu kategorinya itu apa tuh? Berarti di luar zona. Itu loh. Nah, kalau jauh tapi dalam satu zona, itu kategorinya satu zona. Itu loh itu. Jadi itu hanya pembatas tentang mengenai jauh dekatnya dari zona ya, bukan zona dekat ya. Jauh dekatnya zona dari pengadilan yang
menghukumi ataupun menceraikan masalah perceraian. Itu. Ya, ke WhatsApp ya, Pak Ustadz ya. Ada 085794 sekian. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana menurut pandangan Islam kalau orang tua mewarisi anaknya dengan ilmu sehingga hartanya habis untuk menyekolahkan anaknya? Dan ini dari Pak Enjang Talun, Cirebon. Silakan. Ya, jadi namanya warisan secara fisik yaitu ketika ada sisa, ada lebih ketika orang tua meninggal dunia. Kalaupun orang tua itu berusaha berupaya untuk mendidik anak-anak, suatu kewajiban, suatu keharusan. Nah, bagaimana habis artis orang tua itu jadikan sebagai biaya untuk pendidikan anak, itu sangat bagus, mangga. Yang jelas namanya warisan dibagi itu kalau lebih setelah dikonsumsi oleh yang bersangkutan, setelah biaya pendidikan untuk anak-anaknya, nggak ada masalah. Nah, makanya mewarisi anak itu yang paling utama adalah pendidikan, benar sekali gitu loh. Tapi kalau sekiranya ada sisa setelah orang tua meninggal, tetap juga dibagi waris. Tetap harus dibagi juga. Iya, kalau ada lebih. Kalau tidak ada, ya apa yang dibagi? Kan gitu. Iya. Jadi saya sepakat juga kalau sekiranya anak-anak kita lah yang dididik untuk supaya paham tentang ilmu agama atau yang lainnya untuk sekolah dimanapun, itu bagus banget itu lah. Sehingga anak bisa menjadi anak yang soleh juga karena ngerti tentang pendidikan agama dan seterusnya, di pondok pesantren kan dan seterusnya. Kemudian meninggalnya orang tuanya habis untuk biaya pendidikan, ya apa dibagi kan gitu loh. Itu alhamdulillah bekal yang paling utama untuk anak-anaknya. Jadi kalau saya sih perbandingan antara untuk anak ini lebih baik mana memberikan harta kemudian dengan memberikan ilmu. Ya lebih baik memberi ilmu. Kalau ilmu harta akan datang, kalau harta bisa menjadi habis, kan gitu. Manja malah menjadikan pertengkaran gitu loh. Nah di situ. Kalau sekiranya meninggalnya orang tua tidak ada, ya udah nggak usah dibagi. Karena proses pembagian waris itu memenuhi rukun dan syarat. Rukunnya ada 3, Mas. MS Muhammad Subhan MD. Luar biasa. Yaitu manakala ada orang meninggal dunia, rukun yang kedua ada orang ada ahli waris, utama ada harta waris, ada yang mau dibaginya gitu. Iya. Kalau ada orang meninggal dunia, ada ahli waris kemudian tidak ada harta, mau apa yang tidak memenuhi syarat ya? Iya. Baik. Pak Ustadz, ini rupanya penelpon terakhir ya, kita terima ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bung MS. Iya, Pak Setiono ini atau siapa? Betul. Ya, silakan Pak Setiono. Ini agak ketinggalan karena pertanyaannya, jadi ada yang usul ini dan itu, jadi saya ketinggalan ini. Ya, silakan, singkat saja Pak Setiono. Assalamualaikum, Ustadz kita Nasuha Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ahli waris kalau ditanyakan Pak Ustadz sangat penting dan tidak ada putus-putusnya. Ya Pak Ustadz ya. Kami mau bertanya mewakili ponakan kami. Mau pindah di Songgom. Di daerahnya Klonengan, masih Kabupaten Brebes. Kepala desanya Jatirokes. Beliau mau jual rumah. Tanahnya belum dijual, masih ditahan. Sebab di kampung kami setiap bulan tanah itu harganya meningkat Pak Ustadz. Ponakan-ponakan lain mau minta jatah. Sebab rumah dari waris orang tuanya. Pembagian berapa satu ponakan Pak Ustadz? Karena ada 4 ponakan. Terima kasih atas solusi dari Pak Ustadz. Anaknya berapa jumlahnya dulunya? Awalnya berapa anaknya? Anaknya, ponakannya ada 4 tapi anak bukan ponakan, anak. Hanya ponakan-ponakan Pak Ustadz. Berarti ponakan kan pasti ada orang tuanya nih. Berarti orang tuanya meninggal dunia lebih dulu tak? Ya ada, hanya khusus ponakan 4. Jadi ya sudah dipahami oke. Baik. Terima kasih Pak Setiono, kita jawab di udara ya. Terasa ketinggalan karena Baik. Terima kasih, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Setiono di Bumi Ayu. Jadi kalau masalah ada muncul keponakan, pasti keponakan punya orang tua kan gitu loh. Nah, berarti contoh sama
anaknya ada 5 atau jawabannya 3 lah, 3 Tata, Toto, Titi. Masing-masing punya anak semua nih. Nah, kemudian yang meninggal dunia salah satunya anak yang tadi, yang 3 tadi itu loh. Ternyata 2 anaknya meninggal dunia seumpama. Maka anaknya dari meninggal namanya ponakan kan gitu loh. Nah, namanya keponakan itu ya selama orang tuanya meninggalnya tetap sebagai sebagai ahli waris, sebagai ahli waris pengganti kan gitu. Haknya itu adalah sesuai dengan porsi dari orang tua yang meninggal dunia tadi. Sebabnya apa? Anak satu dengan anak yang lain tidak ada istilah mantan, kan jelas itu kan. Maka ketika orang tuanya ponakan tadi meninggalnya punya hak dulu, nanti haknya diberikan kepada ponakan tadi sesuai dengan porsi orang tua yang meninggal dunia. Contoh seumpama anaknya Tata, Toto, Titi, berarti laki 2 perempuan 1. Maka anak laki dapat 2/5, anak laki 2/5, anak perempuan 1/5. Ternyata meninggal dunia salah satunya, ternyata meninggal dunia lagi yang lainnya setelah meninggal sebelum meninggalnya ini gitu loh. Maka haknya diberikan kepada anaknya terlebih dahulu yang meninggal dunia, nanti haknya diberikan kepada anaknya lagi atau sebagai keponakan. Dalam kompilasi hukum Islam itu ada pasal 185 atau dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 33 di situ mengenal namanya ahli waris mawali yang disampaikan oleh Profesor Dr. Hazairin saat waktu menyusun kompilasi hukum Islam. Jadi jelas sekali jumlahnya. Nah, kalaupun sekiranya orang tuanya masih ada, muncul keponakan, itu bahasanya pecingan namanya ataupun uang dengar lah gitu loh. Nah, di situ ada surat An-Nisa ayat 7 di ayat 5 atau berapa ya. Ketika saat pembagian waris hadir ahli waris yang lain tapi tidak dapat karena terhalang oleh yang lain, maka berikanlah sekedarnya. Jadi namanya pecingan kalau gitu. Tapi kalau ahli warisnya itu keponakan itu orang tua yang meninggal dunia, maka haknya dari orang tuanya kemudian diberikan kepada anaknya sebagai ponakan tadi, sebagai ahli waris pengganti. Itu jelas. Jadi keponakan itu pasti ada orang tuanya kan gitu loh. Tinggal orang tuanya masih hidup atau tidak. Kalau masih hidup maka ponakan secara waris tidak dapat. Kalau orang tuanya ponakan tadi meninggal dunia, haknya diberikan kepada orang tuanya, kemudian hak itu diberikan kepada anak-anaknya lagi yang disebut sebagai ponakan tadi. Jadi itu ya. Yang saya tangkap itu ponakan pasti punya orang tua, intinya kan gitu. Nah, tinggal orang tuanya ponakan masih ada atau tidak, itu loh. Oke, baik. Sayang sekali Pak Ustadz, sudah hampir jam 6 pagi ini harus kita selesaikan program ini. Silakan untuk menutup acara ini. Terima kasih semua pendengar di mana berada. Mudah-mudahan melalui Religi Pagi ini dapat dipahami dan memahami tentang waris sangat penting supaya mendapatkan harta dari orang tua dengan cara halal dan thayyiban, insya Allah tidak akan menjadi sengsara, tapi menjadi keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah kita bersyukur atas nikmat hidup pagi ini? Awali pagi kita dengan asupan ilmu yang cukup. Inilah Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon.